You've done something, you've tried something that someone else thinks others need to hear. That's why they invited you. Udah ada tanya selera tadi. Ya memang. Memang maunya begitu. Macam istri Pak Baharudin kan? Oh, Pfizer Dia pilih Pfizer. Dia memang seperti Pak Isari. Tahan dia berkurung di rumah. Hanya menunggu Pfizer. Tapi itulah kami orang-orang yang perfeksionis ini. Jadi begini Bu Kosti, ada pertanyaan mengganjal sama saya tadi. Ini masalah punishment ya. Ya. Pernah ada kejadian kira-kira bulan Juni itu diselesaikan dengan maaf saja. Ini apakah ini bisa terjadi? Dan bagaimana perasaan kita? Saya geram melihat di hal ini. Ini nyawa orang, nyawa kucing saya aja mau mati, saya sangat prihatin, apalagi nyawa anak. Yes. Itu tunas bangsa. Jadi kira-kira menurut kode etik ya, dan tentu ada penaltinya juga. Yes. Ya, itu bagaimana, Bu Kos? Ya, baik. Terima kasih. Jadi salah ini memang suatu kesalahan. Dia tidak cukup hanya maaf. Maaf boleh diterima, tapi proses harus terus berjalan. Karena ini sudah melanggar undang-undang kesehatan. Orang yang melanggar undang-undang kesehatan ya tentu ke pengadilan dong, ke hukum dong, undang-undang. Jadi tidak cukup hanya maaf aja. Kalau menurut saya, tapi kita kan orang kesehatan, ini orang kesehatan bukan semua kita nih. Kita orang kesehatan memang agak sulit ya. Begitu Pak, sesuai dengan undang-undang kesehatan nomor 20. Undang-Undang Kesehatan itu kan nomor 38 tahun 2009, bahwa itu sebenarnya kita sudah menyalahi ya. Boleh minta maaf, tapi kalau kita sudah melanggar itu tentu ya jalur hukum ataupun seperti apa peringatan dengan apalah gitu. Itu orang hukum lah. Bu Kosti, ya. Jangan terpengaruh pancingan dia. Dia ini provokator. Tadi dia udah bilang maaf, kemudian sabar. Nah, sekarang lagi ibu marah-marah. Nggak bisa. Pun tetap berjalan, nggak bisa. Kalau saya pun kalau saya salah, saya minta maaf diterima, ya saya harus terima apa yang harus akibat perlakuan saya, ya saya harus terima. Kalaupun saya melakukan kesalahan, saya harus terima. Nggak cukup aja maaf aja. Makanya kalau cukup hanya maaf aja, makanya bagaimana nggak begitu di Indonesia ini korupsinya tinggi. Maaf aja ya. Maaf sudah jalan lagi, maaf jalan lagi. Ya nggak maju-maju kita Indonesia ini. Masa negara berkembang terus sampai sekarang. Sampai udah pensiun masih berkembang, dan mulai kerja sampai udah pensiun pun terus negara berkembang. Karena kita itu tadi artinya kita seperti apa ya, sudah sama-sama tahu lah. Ya begitu, gua begitu ya udahlah, mari kita jalani berjamaah kata gitu ya. Ya. Jadi hal inilah kemudian membuat saya geram dan terketulah saya pikir apa tidak bisa dibereskan. Saya punya prinsip, saya nggak terpengaruh. Gimana Pak Dr. Alin? Ini yang dinyatakan Ibu Kosti perlu kita verifikasi. Ini ada dua sumber berita yang berbeda. Ya. Kasus yang di Belawan itu masih dalam proses pemeriksaan penyidikan. Ya. Belum ada keterangan apapun yang dikeluarkan pihak kepolisian. Apalagi di sini kepolisian menjadi salah satu pihak yang terlibat. Sedangkan kejadian yang di tanggal 6 bulan 8 tahun 21 di Pluit, di sekolah IPK Pluit, itu memang dilakukan oleh seorang petugas kesehatan yang bernama EO. Kalau yang di Belawan PGA. EO, dia memang mengakui telah melakukan kesalahan, dan mengakui pula memang di sanalah kejadian yang 599 itu. Oh, udah masuk beritanya? Ya, sudah. Itu boleh dilihat di Google. Jadi itu dua hal yang berbeda. Untuk kasus Belawan belum ada keterangan apapun. Begitu. Ya. Oke. Tetapi satu lagi dapat keterangan juga. Apakah wanita berjilbab yang menyuntik itu satu tempat dengan pria yang baju putih yang menyuntik juga? Beda. Apa satu lokasi? Itu beda. Oh. Beda. Karena saya lihat ruangannya agak sama. Iya. Tapi beda. Jadi ada kasus lain di tempat lain berarti? Ada. Nah, berarti ini kan sudah mulai sporadis, mulai banyak di mana-mana. Tidak di Medan saja loh ini. Iya, kan saya sudah bilang Pak Isari, penyimpangan ini banyak sekali di berbagai daerah. Jadi dari awal juga saya tebak memang kasusnya macam-macam. Ada yang bentuk joki. Tadi Pak Abidin juga udah jelaskan. Ada satu lagi, yang kasus anak. Ada satu lagi Bang Baharudin. Iya. Bisa tak divaksin sertifikat keluar. Iya. Lebih parah lagi tuh. Iya. Ada lagi
hoaks yang kasus di Surabaya atau di Jombang. Ya. Yang katanya anak mati gara-gara vaksinasi, ternyata hoaks. Itu sebenarnya ceritanya kan banyak. Kalau cerita-cerita penyimpangan ini banyak. Jadi jangan hanya terfokus pada itu. Soal tadi juga joki itu, soal apa, dan seterusnya banyak sekali. Jadi memang di sini pemerintah memang perlu, sudah katakan Ibu Kosi tadi itu, perlu hati-hati dan mengikuti secara cermat. Kenapa begitu Bang Barudin? Dari WHO yang diterbitkan itu adalah persetujuan pemberian vaksinasi dengan alasan kedaruratan. Ya kan? Beda dengan BCG, polio, DPT, itu sudah uji klinis. Dan sudah memakan waktu tahunan, Bang Is. Ya. Dan terbukti aman. Ya. Tapi kalau ini diberikan kewenangan oleh WHO dan oleh Badan POM, dibenarkan untuk digunakan, tapi dengan alasan persetujuan karena kedaruratan. Nah, kalau kedaruratan itu tidak ada satu bukti bahwa ini aman 100%. Ya. Karena itu tidak boleh asal main begitu. Jadi yang dikatakan Bu Kosi tadi, SOP itu mesti betul-betul diikuti, enggak dilepas. TNI bersedia membantu, dilepas. Polisi bersedia membantu, dilepas. Nggak boleh. Dikatakan Taufik tadi mengatakan, benar, vaksin tidak mungkin datang dari mana-mana, kecuali dari Kementerian Kesehatan, turun ke Dinas Kesehatan, turun ke Dinas Kesehatan, turun ke Puskesmas. Hanya itulah lembaga yang boleh melogistik vaksin. Iya. Setiap permintaan itu atas persetujuan dan digunakan untuk apa. Dan ketika digunakan, dia mesti lihat dengan menggerakkan dokter puskesmas. Jadi apa yang terjadi di Medan, saya setuju. Dinas Kesehatan nggak boleh buang badan. Itu dia. Jangan buang badan. Aku lega juga mendengar Abidin melakukan otokritik ini. Iya, harus begitu. Dan yang dikatakan Bang Santoso tadi, tunjukkan itu barang. Tunjukkan barang itu. Jadi anak-anak itu mendapat pembelajaran bahwa kejadian yang sama nanti entah tahun berapa, dia akan cerita kepada orang lain. Jangan takut divaksin. Dan dia mengajarkan juga kepada anaknya nanti. Itu dia. Jadi Pak Ishari, dia sudah membaca suasana kebatinan forum ini. Jadi wajarlah, Pak Abidin ini juga kan pemain. Jadi dia sudah. Gimana orang sama Abidin ini kita satu guru satu ilmu. Cuma lapangan lain itu aja. Dan Dr. Abidin setuju ya, walaupun yang kondisi kedaruratan tidak boleh melepaskan SOP. Justru itu malah. Nggak boleh. Iya. Jadi apakah yang pakai jilbab tadi itu, baju merah itu di Belawan, di Medan kan? Iya. Jadi di Wahidin itu orang Medan itu, yang mengaku itu orang lain. Yang mengaku itu kayaknya Jakarta. Fluid. Yang kemarin itu yang baju merah itu, yang bertanya-tanya apa cita-citamu nak, itu Medan. Itu Wahidin Sudirosodo. Oh, jadi dua hal yang berbeda ya. Karena yang apa itu dia udah ngaku dia gitu. Iya. Oke. Dan yang di fluid itu setelah mereka minta maaf itu kemudian disuntik kembali begitu. Kata kembali di sini artinya apa? Ya diulang. Bahwa yang tidak diberikan itu diberikan begitu. Sudah bisa mereka mendata berapa yang terima mana yang tidak di situ. Iya. Dalam satu hari kemarin. Itu yang di fluid itu tanggal 6 bulan 8. Oh yang di fluid ya, bukan yang di kemarin ya? Iya. Kalau yang di Belawan masih proses investigasi. Kita harapkan itu akan menemukan keadilan lah di sana. Karena kami juga bicara sama si ya ini dia. Jadi itu yang di Medan ya? Ya itu di Medan. Medan. Karena sering itu aku bilang sama Bang Santoso sama Barudin, aku susah ini keadilan ini. Jangankan keadilan, rasa keadilannya tidak pernah kita rasa. Apalagi keadilannya Bang. Bagaimana tidak pernah rasa? Udah dapat Pfizer kok nggak rasa? Itu apa anugerah itu? Bang Santoso, mana? Ini abang lagi mikir sesuatu nih yang mau disampaikan lihat. Enggak pikir aku. Jadi saya pikir ini karena banyak yang dilibatkan.
banyak yang dilibatkan jalurnya supaya makin banyak vaksinasi ini. Ada SOP, itu semua dikirim itu, pakai tertulis dan ada pelatihan. Pelatihan Ya. vaksinator itu ada Vaksinator, pelatihannya. Ada. Tapi ada satu yang sering harus dilakukan, namanya quality control. Tidak semua bisa diperiksa, tapi secara uji petik, Depkes itu memeriksa, betul, kok ada spek 10 cc, ini tuh apa? Itu udah nggak betul misalnya ya. Jadi quality control secara acak, secara uji petik dilakukan. Kalau nggak ada quality control, suka-suka hati orang. Itu maksud saya. Kalau itu dilakukan, ya insya Allah kita bisa meminimalisir kesalahan lah. Ya. Gitu sih. Tapi tunggu dulu Bang Santoso, ini pertanyaan buat Abang saat juga untuk Dokter Abidin. Apakah itu memang ukurannya 0,3 itu ukuran yang pasti, yang harus? Itu dosis. Itu kita Dosis. tanya ahlinya lah. Dosisnya ya. Dosis. Oke. Cuman kenapa dibiarkan kosong di bagian atasnya? Kan Ya karena jarum suntiknya Karena besar. yang digunakan sangat sedikit Bang. Isinya yang Jadi- 5 cc, apanya 0,3 jadi kosong. Jadi Pak Abidin, Ya. nih jadi catatannya Pak Santoso, Bang Santoso tadi itu mungkin Irjen Departemen Kesehatan perlu memang melakukan itu quality control. Setuju. Itu tugas mereka dong Ya. mestinya. ya, Di samping memang tadi sosialisasi tentang quality SOP. Jadi Depkes juga semua perangkat Depkes itu harus didaya gunakan. Iya. Jadi jangan menganggap Nggak bisa hanya menunggu beres saja begitu. iya. Ya. Karena bagaimanapun di bawah tanggung jawab Depkes kan sebenarnya Kementerian Kesehatan. Kebetulan memang menterinya bukan dokter, jadi memang harus yang lain itu harus lebih Ya. aktif. Sekjennya juga bukan dokter. Apa ya? Sekjennya juga bukan dokter. Dari Nah, Kementerian apalagi begitu, Pak Iya. Dokter Abidin lah punya tanggung jawab. Siapa tahu nanti penggantinya Dokter pantas Abidin. dari terakhir kali ketemu Abidin sama ketemu Abidin ini hari, udah lebih putih rambutnya sekarang. Ternyata ada juga sedikit masalah di dalam yang tidak sesuai dengan hati kan? Mahal ini. Oh, enggak. Warna ini Iya. mahal ini. Mahal Ya, ini. kita nih perak Kalau rambut yang kita. warna hitam ternyata cuma 26.000. Kalau buat ini, wah luar biasa ini warna-warna dia. Iya betul. Kata orang, Jadi Pak Isari, artinya masih ada harapan kita Pak Abidin di Depkes. Siapa tahu next term. enggak itu udah lamanya kita dukung itu. Depkes Orang satu kesehatan ya. pun didukung. Dia pun nggak tahu dia kalau kita mendukung dia nggak tahu. Amin. Ya. Pak Abidin, doain aja nanti Gubernur Jawa Tengah. Ini ahlinya ya ini yang moderator. Inilah udah mulai keluar Golkarnya Barodin ini. Awak baru jadi pembina di satu relawan Ganjar. Nah, udah disindir ya Jawa Tengah katanya. Kalau begitu Bu Kosti. Ya. Jadi dengan kata lain, saya melihat bahwa pembicaraan kita ini bermanfaat apabila kita orang ya. Walaupun kita menyampaikan dengan cara guyonan, cara yang agak riang, tidak membosankan, tidak kaku. Karena kenapa? Karena kita saling kenal. Ya, kalau kita kaku-kaku di sini, ketawa kita nanti. Kok kayak baru kenal 1 hari aja kau. Nah, anak Medan kan cepat akrab. Saya juga tadi baru telepon Bu Kosti. Kelihatannya waktu kita bicara ini sudah hampir 1 jam, sudah lebih 1 jam. Ya, kau bikin sibuk. Boleh saya nambah sedikit? Oke. Jadi Pak Baharudin itu harusnya Kemenkes membuat quality control. Memang ada. Dan Kemenkes itu ada. Saya salah satunya. Saya pojok di Kementerian Kesehatan tentang PPI. Jadi kami sebenarnya mengkontrol ke rumah sakit ke daerah-daerah, bahkan ke puskesmas. Jadi itu pun kami ajarkan bagaimana pencegahan infeksi, termasuk penyuntikan hepatitis seperti apa. Jadi kalau mungkin belum semua tercapai, tapi ada sih dari Kementerian Kesehatan itu. Dan itu kami lakukan. Karena saya salah satu juga masih pojok PP di Kementerian Kesehatan sampai saat ini. Jadi itu kami lakukan di Pak Baharudin.
Ya, ya, Ada. ya. Ini medianya Bang Is ini banyak followernya dan banyak mendengar. Kita harap marilah sama-sama kita selamatkan Republik ini dari serangan pandemi COVID. Tidak ada cara lain kecuali kita semua bekerja sama. Tidak cukup hanya protokol kesehatan, tapi sudah ada vaksinasi. Ayo sama-sama vaksinasi. Oh, udah paten tuh. Makasih. Jadi begini, aku juga sangat terharu. Ketika kemarin malam aku gerasah-gerusuh, aku telepon Bang Santoso, Bang kenapa begini? Bicara, ayo kita bicarakan. Ku telepon Barudin, ku WA terus Abidin. Ini kepedulian warga. Karena aku masih wartawan sampai sekarang. Oh. Jadi kalau ke wartawan hidup sendiri di dunianya tidak peka, tidak ada acara begini. Dan ada satu lagi yang mungkin perlu diakui juga seperti otokritik. Susah kalau ini dikerjakan oleh wartawan-wartawan yang abal-abal. Yang pertanyaannya bisa kemana-mana dengan dugaan-dugaan, dengan assumption of innocence segala macam tidak dipatuhi. Jadi ini bisa menyasar kemana-mana. Maka saya terima kasih ini kepada Dr. Santoso Karo-Karo, kepada Dr. Abidin, kepada Ibu Kosti Panjaitan PhD, kepada ini kawan saya yang suka mengganggu saya, Baharudin ini bersedia hadir dalam satu paket yang mendadak kita lakukan, tidak kita jadwal ini. Ya mudah-mudahan besok-besok sudah ada kesimpulan. Bersedia pula kan jam berapa saya ditelepon bisa. Yap. Nah, Yap. Ini Pak Abidin barusan mengatakan dia harus masuk ke ruang rapat. Nah, Oke, selamat. Ya. Mudah-mudahan jadi Kemenkes 1. Nomor 1 kesehatan. Ya. Oke. Aman ya? Ya. Jadi udah ya, nggak bisa kita akhiri di sini ya. Bu Baik. Kosti, terima kasih sekali. Terima kasih Pak Sarif. Ya, Bang Santoso. Santoso Karo-Karo. Oi, Makasih ya Bang. Salam sehat, sukses selalu. Salam Bardin. Thank makasih you. kursi, masih Pak Aristonang, Makasih masih yo. Pak Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup Medan punya.